Jatiwariginya macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil qail syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Isra, juga segenap panitia Ramadan 1447 Hijrah 2026 Masehi, wabil khusus untuk Bapak Haji Endang dan Ibu serta keluarga, juga Bapak Ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Isra. Al-Isra itu perjalanan. Saya sih berangkat pas maghrib, tapi Jatiwaringin macetnya total, sehingga agak lamanya tuh di Jatiwaringin. Sudah sampai belakang masjid, nanya bapak-bapak, Masjid Al-Isra keluar lagi, lurus terus ke kiri. Kata saya, ini mau ke kampung sawah. Akhirnya balik lagi, ketemu bapak-bapak, tahu masjid ini. Ya, belok kiri, lurus, mentok, itulah Masjid Al-Isra. Mudah-mudahan setelah Isra, melewati malam hari Ramadan 1447, kita Mi'raj. Insya Allah Mi'raj, naik derajat kita. Karena orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tidak ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang-orang yang Islam. Karena umat muslim masih banyak alasan sampai sekarang. Ya. Salat capek, subuh ngantuk, suruh puasa musim cuaca panas, banyak alasannya. Tapi kalau yang beriman, kondisi apapun, situasi kondisi apapun, insya Allah akan melaksanakan ibadah puasa, termasuk ketaatan. Karena dalam ayat Ustaz ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiur rasul, kemudian ada wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri itu adalah pemerintah. Sehingga saya masih di Garut seperti kemarin pandang ini di Al-Isra malam Rabu apa malam Kamis? Jawaban Pak Haji Endang, ikutin keputusan pemerintah. Nah, hanya buru-buru saya segera pulang, takutnya hasil isbatnya yang hari Selasa itu malam Rebo. Ternyata ijma hari Kamis 19 Februari. Nah, jadi jamaah di sini termasuk Ustadz nih warga Indonesia asli. Paham itu Pak? Ibu paham gak Bu? Jadi Bapak dan Ibu yang taraweh sekarang mengawali, insya Allah kita jamaah Muslim Indonesia asli. Kenapa asli? Karena kita taat kepada pemerintah. Saya baca-baca di kitab kayak ijma, ternyata ikut pemerintah itu. Ijma itu apa? Kesepakatan. Kesepakatan para ulama ikut pemerintah itu akan lebih menenangkan. Walaupun yang puasa Rebo, yang taraweh malam Rabu, benar juga. Karena dalam metode mengawali puasa itu ada hisab, ada ru'yah. Tetapi para ulama mensepakati keputusan untuk menentukan awal Ramadan, Idul Fitri itu adalah haknya pemerintah, bukan organisasi, apalagi politik. Politik mah tuh MPG geriweuh gini ayeuna itu. Ya, untung awal puasa tidak dipolitikkan. Alhamdulillah. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik, insya Allah kita warga Indonesia
asli. Karena kita sebagai bangsa Indonesia yang punya pemerintahan Republik Indonesia. Tapi jangan menyalahkan yang puasa hari Rabu. Karena dua-duanya juga benar. Cuma kata saya yang paling benar yang ikut Kemis. Yang Rabu benar. Cuma yang paling benar yang ikut Kamis. Yang salah yang mana? Puasa kagak. Taraweh kagak. Nongkrong di tukang kopi. Di depan kan banyak warung itu. Dari Mall Pondok Gede sampai rumah Pak Haji Endang itu makanan Masya Allah itu. Apa besok buka apa enggak itu? Besok diuji keimanannya itu. Kalau warung Padang mah udah teruji Pak. Warung Padang nggak ada yang buka di siang hari. Warteg. Nah kalau warteg insya Allah besok buka. Tapi kan kita menghargai orang mencari pencaharian ya. Bapak dan Ibu, oleh karena itu kita mengagungkan bulan Ramadan pas di malam ini sesuai sabda Rasulullah di khutbah akhir di bulan Sa'ban. Ya ayuhan nas qad adallakum syahrun azimun syahrun mubarakun. Wahai manusia, sungguh nyata telah hadir bulan agung dan bulan penuh keberkahan. Di mana kalian melaksanakan yang sunnah, Allah berikan pahala yang wajib. Yang wajib Allah lipatkan menjadi 70 kali lipat. Syahrun sober, syahrun taubah. Bulan Ramadan itu di samping bulan berkah, bulan agung, di mana di malamnya ada malam Lailatul Qadar. Yang sunnah diberikan pahala yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Juga bulan sabar dan bulan taubat. Sabar. Sejak terbit matahari besok Pak, nawaitu. Boleh nggak niat sekarang? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai pardi syahri Ramadana hadis sanati. Niat saya puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini padu karena Allah. Dalam madhab Maliki boleh niat yang 1 bulan. Yuk kita bareng-bareng niat yang 1 bulan deh. Kalau nanti lupa yang tiap malam, insya Allah sudah tertambal dengan niat yang 1 bulan. Boleh nggak? Ijma ulama boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini niat yang 1 bulan ya Pak. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi. Niat saya puasa bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Bapak Ibu anak-anak yang barusan ngikut niat yang 1 bulan, kalau lupa salah satu malam di malam Ramadan nggak niat, insya Allah sudah tercover sama niat yang 1 bulan. Karena bahayanya nih sengaja gak niat yang tiap malam, sengaja gak niat, maka puasanya tidak sah. Bahkan dalam kitab fikih dianjurkan dia seperti orang berpuasa, menahan, tapi tidak dinilai puasa kalau lupa niat yang per malam. Maka alhamdulillah kita sudah baca barusan. Saya tanggung jawab lahir batin karena saya nyantri di beberapa pesantren, sudah ijazah dari guru. Niat boleh yang 1 bulan, cuma syaratnya harus di malam pertama. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ramadan menghadirkan kita dalam hiruk pikuk kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Ya, Tuhanku, Tuhanmu, agamaku, agamamu, lakum dinukum waliyadin. Kemudian negeriku Indonesia beragam adat dan budaya. Bineka Tunggal Ika, kuatkan persatuan. Jadi yang ikut pemerintah insya Allah menguatkan persatuan. Karena ada dalam kaidah usul fikih Pak, keputusan hakim raf'ul ikhtilaf. Keputusan pemerintah itu bisa menghilangkan perbedaan. Yang ngerti ilmunya, yang nyantri atau yang kuliahan gak akan berantem. Tapi yang di bawah karena gak punya ilmu bisa aja berantem karena berbeda awal puasa. Nah kita alhamdulillah, mari kita saling menghormati dengan perbedaan. Oleh karena itu saya di penutup akhir ceramah ini, mari kita perbanyak doa Rabbana dolamna anfusana wa ilam tafir lana wa tarhamna lanakunanna. Wahai Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Andaikan Engkau tidak mengampuni, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Karena sekarang itu Pak sudah beredar berbagai macam kezaliman. Ada dolim bahimiyah, dolim binatang ternak.
Ada dolim sibaiyah, dolim binatang buas. Ada dolim syaitoniyah, dolimnya setan. Binatang ternak masuk ladang orang, ada rumput dimakan, ada kacang dimakan, ada paya kuning-kuning dikit diembat. Itu namanya binatang. Nah, puasa menghindarkan dari kezaliman. Jadi sendal kita punya kita, sendal orang punya sendal orang. Kita diuji habis taraweh, dari rumah bawa sendal jepit. Awas pulangnya jangan bawa sendal kulit. Kalau sengaja bawa sendal kulit berarti kita binatang. Bini kita ya bini kita, bini orang ya bini orang. Kalau makan bini orang berarti binatang. Dan binatang mah tidak diwajibkan puasa. Betul gak adik-adik? Monyet sholat ente sholat ente monyet ente nikah enggak monyet kawin. Betul gak? Punya pacar gak sholat berarti pacaran sama monyet. Punya istri gak sholat berarti bapak tiap malam ngekepin monyet. Karena monyet tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan tidak akan dihisap monyet. Tapi manusia ngambil sandal orang sengaja dari jepit ke kulit, dihisap dan bisa masuk neraka. Jadi jangan melakukan kezaliman bahimiyah. Yang kedua, di Indonesia sekarang sedang merela dolim sibaiyah, dolim binatang buas. Kasus Cirebon, ya, yang ibu bapak anaknya dibunuh semua itulah dolim sibaiyah. Yang perempuan dicacak-cacak, dimasukin koper hijau, ya, itu dolim sibaiyah. Kakek di Sukabumi makan cucu itu apa maksudnya, dijinahi, itu dolim sibaiyah. Sekarang ada yang makan tol di Indonesia, apa? Tol dimakan, pasir dimakan, pulau dimakan, itulah dolim sibaiyah. Nah, kita tidak boleh melakukan dolim sibaiyah. Maka hadirnya Ramadan, mudah-mudahan Bapak Ibu kita diselamatkan akhlak kita, diselamatkan perilaku kita, diselamatkan perbuatan kita. Kita ingin menjadi manusia yang seutuhnya di bawah bimbingan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa sudah terjadi di Pondok Ranggon atau di Keranggan, Pak? Pembunuhan di Bogor, di Garut, sekarang sudah terjadi. Nauzubillahimin, bapak makan anak, anak makan ibu, terjadi sekarang. Nah, penyebab dari dolim bahimiyah, dolim sabiah, karena ada dolim syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Ngapain taraweh capek-capek, ngapain dengan ceramah ngantuk-ngantuk, itu setan tuh datang kenceleng. Ngapain masukin uang ke kenceleng 1.000 jadi 9.000, umpama kalau masukin 1.000 rugi. Itulah bisikan-bisikan setan. Maka Bapak Ibu akan diukur nih, malam 1 insya Allah semangat, malam 2 sampai 10 sampai 11 21 sampai terakhir, insya Allah mah di sini tetap penuh sapnya, Pak, bukan orangnya, sapnya penuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita nggak curiga, mungkin di pertengahan Ramadan udah mau ingat kampung, gitu ya. Apalagi akhir Ramadan sudah back ke kampung sehingga sap berkurang. Tapi dimanapun adanya, taraweh ini, Pak, perkembangan terbaru di Saudi Arabia tidak pernah dilaksanakan dan tidak dicontohkan Nabi. Mulai malam kemarin di Saudi Arabia, Makkah, Madinah, taraweh 13 rakaat. 10 taraweh witir pernah dilakukan Nabi? Enggak. Nabi melakukan 11. 8 sama 3. Di zaman Umar bin Khattab 23, 20 taraweh witir 3. Di zaman Imam Maliki 36. Bahkan sampai ada yang 40. Jadi taraweh itu boleh. Yang 11 benar. Yang 23 benar. Yang Saudi sekarang 10-3 benar. Bahkan di tetangga sama ada yang 4-4-3. Benar gak? Benar. Bahkan yang 2 rakaat juga benar, daripada tidak taraweh. Boleh berjamaah, boleh di rumah, boleh dimanapun. Taraweh tidak mesti harus di masjid. Dimanapun kita berada saat pulang kerja, mampir ke masjid, boleh gak salat taraweh? Boleh. Di rumah boleh gak? Boleh. Nah, inilah perkembangan terakhir. Ternyata Saudi Arabia pun sekarang sudah berubah, meninggalkan apa yang dilakukan Rasulullah. Salah nggak? Enggak, boleh. Karena tarawih itu paling tidak 2 rakaat juga boleh. Pahamnya, Dek?
Tapi kalau nggak taraweh sama sekali, nah itu yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Masjid Al-Isra dan jamaahnya selalu diberkahi oleh Allah. Di malam-malam kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan di penghujung Ramadan insya Allah kita dibebaskan dari siksa api neraka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.